Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Balesari terletak di dataran tinggi pada ketinggian sekitar 650 meter sampai dengan 900 meter di atas permukaan air laut. Letak yang strategis mendukung Desa Balesari dengan beberapa sumber mata air yang tersebar. Beberapa contoh sumber mata air yang tersebar di Desa Balesari yaitu sumber air Panguripan, sumber Jodoh, sumber Bedus, sumber Tulung, dan Coban Bau. Desa Balesari terdiri dari 7 dusun yaitu Dusun Segelan, Gendogo, Nanasan, Jambuar, Balesari, Ubalan, dan Umbulrejo. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Balesari yaitu bidang pertanian dan perkebunan. Potensi sumber daya alam yang melimpah misalnya tanaman ubi jalar, kopi robusta, dewan daru, jahe gajah, sayur-sayuran, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat Balesari mempunyai mata pencaharian berupa usaha jasa dan perdagangan, seperti toko kelontong, pengolahan kayu, dan jasa hiburan. Mata pencaharian lain dari warga Balesari yaitu peternakan sapi perah, kambing, dan ayam kampung. Desa Balesari memiliki potensi pariwisata kebudayaan yang cukup menarik, salah satunya Keraton Gunung Kawi. Keraton Gunung Kawi merupakan tempat tatira sekaligus tempat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan konsep dasar spiritual. Seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa bangunan tempat ibadah dari berbagai keyakinan yang ada di Indonesia, yaitu pura, vihara, gereja, dan juga masjid. Keraton Gunung Kawi ini asalnya dari Kerajaan Mataram. Ya, beliau itu namanya yang bedah Kerawang di Mataram namanya Mpu Sendo. Kemudian beliau punya cucu namanya Prabu Kameswara II yang sempat memimpin Kerajaan Doho Kediri. Itu pada saat itu Kerajaan Doho Kediri itu istilahnya sudah mau runtuh. Terus beliaunya Mpu Sendo itu sempat datang ke sini istilahnya mendekatkan diri sama Sang Yang Widiwasa, kalau zaman sekarang Gusti Allah itu, dengan cari wangsit, maunya WC. Di sini ya Mpu Sendo istilahnya menemukan wangsit tadi dengan menyuruh namanya si Prabu Kameswara II itu supaya datang ke Gunung Kawi yang arahnya miring ngidul ngetan gitu dalam fisiknya. Kemudian beliaunya namanya Prabu Kameswara II itu datanglah ke Gunung Kawi dengan diikuti namanya 3 pengikut yang ada makam 3 itu namanya Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Sujo. Itu ada 3 makam termasuk pengikutnya Prabu Kameswara II. Kemudian beliaunya di sini karena Kediri itu sudah runtuh, istilahnya banyak orang sakit, sudah larang sandang, larang pangan, akhirnya Prabu Kameswara II itu istilahnya meneruskan sisa-sisa hidupnya itu di sini. Kemudian dia bergelar di sini, bergelar namanya Eyang Tunggulwani dan Tunggulwadi tadi. Itu pun kejadiannya tua itu tahun 1115. Jadi kalau dengan Mbah Jugo yang di bawah itu beda jauh, Mbah Jugo itu 1871. Ya, yang di makam di Pusaran itu termasuk dari istilahnya Pangeran Diponegoro yang di bawah situ. Terus ini jadi sekitar perbedaan dengan Mbah Jugo itu sekitar 600 tahun lebih gitu. Makanya di sini dulu Prabu Kameswara II itu yaitu tadi bergelar Eyang Tunggulmanik dan Eyang Tunggulwati, itu suami istri gitu. Di sini sisa-sisa hidupnya itu dia menjadi pandito reksi, dulu itu reksi zaman kerajaan namanya. Dia sempat yaitu menjadi sesepuh bini sepuh di Keraton Gunung Kawi sini. Banyak orang-orang berdatangan ke sini istilahnya ya malah berkah. Nomor satu kadang-kadang yang orang sakit, kemudian kadang-kadang orang lagi kesusahan dalam segi ekonominya, dalam segi usahanya gitulah. Kemudian ini menjadi terkenal karena dia punya kelebihan. Pada zaman dulu bahkan ceritanya nenek moyang kita
Mbak ini yang tumbuh manik tumbuh mati sempat menanam seperti tumbuh-tumbuhan seperti pisang, ditanam sore ini pagi harinya bisa dipetik. Nanam singkong sore pagi sudah bisa diambil untuk dimakan. Jadi ini terjadilah istilahnya sampai terkenal dari mana-mana. Ya istilahnya Keraton Gunung Kawi ini Gemah Lipas Wajinawi, Karto Toto di Tidurharjo. Jadi banyak sandang pangan itu orang tidak susah. Banyaklah orang-orang berdatangan sini selama lagi mengalami berkah tadi. Itu cerita singkatnya soal yang Tunggul Manik Tunggul Mati sini. Saat ini, stigmatisasi negatif telah dilekatkan pada kawasan Gunung Kawi sebagai tempat mencari pesugihan atau kekayaan yang sesungguhnya telah merusak nilai luhur sebagai kawasan bersejarah. Nah, sayang sekali bukan? Jika stigma negatif tersebut masih melekat pada sebagian masyarakat. Seperti Keraton Gunung Kawi, terdapat pula wisata Lembah Indah. Lembah Indah Malang yang terletak di lereng Gunung Kawi menyusun konsep unik dengan memanfaatkan keindahan alam. Lembah Indah Malang berada di kawasan dengan luas 18 hektar yang dilengkapi dengan wisata edukasi yang bermanfaat untuk pengunjung. Tidak kalah menarik tentunya terkait kondisi budaya yang terdapat di Desa Balisari. Bantengan merupakan salah satu ikon budaya yang ada di Desa Balisari. Kesenian tradisional Bantengan yang telah lahir sejak zaman Kerajaan Singosari, situs Candi Jago, Tumpang Malang. Ternyata sangat erat kaitannya dengan pencak silat. Kesenian pencak silat juga cukup digemari, terbukti dengan terdapat 7 organisasi kesenian tersebut di Desa Balisari. Dikutip dari buku Balisari Desa Budaya di Lereng Gunung Kawi, seandainya generasi muda desa paham akan sejarah dan seluk-beluk kehidupan desanya, maka bukan tidak mungkin mereka menemukan cara untuk membangun desanya dengan akurat dan tepat guna. Desa tidak boleh lagi menjadi situs keterbelakangan, justru sebaliknya, desalah segala asal muasal peradaban Nusantara dan Indonesia kemudian dibangun, diperkuat hingga saatnya nanti berdaya.